Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syekh Sultan, kelas B HTN semester 6, membuat video akan mempresentasikan materi makalah saya dalam rangka mengerjakan tugas UAS mata kuliah Hukum Pajak. Langsung saja, sebelum mempresentasikan beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang materi makalah, saya coba pengantar terlebih dahulu. Saya coba pengantar terlebih dahulu atau pendahuluan, di mana saya mengangkat kebagian judul atau tema kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya pendahuluan. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah merombak secara besar-besaran sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perombakan tersebut antara lain berupa pengurangan kewenangan lembaga negara seperti MPR, penghapusan DPA, dimunculkannya lembaga baru seperti DPD, MK, dan KY. Kemudian juga tidak boleh dilupakan mengenai adanya penguatan atas eksistensi Bank Sentral ke dalam hukum dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu. Lebih jelasnya dalam pasal 23D dikatakan penguatan karena memang eksistensi Bank Sentral yang diemban oleh Bank Indonesia telah dikenal sebelumnya dalam level undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian langsung kepada isi daripada materi makalah yang akan saya sampaikan. Itu saya bagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara dalam kurung Bank Sentral. Dasar hukum kedudukan BI sebagai Bank Sentral antara lain: pertama, Pasal 23A UUD NRI tahun 1945. Kemudian Pasal 23C UUD NRI tahun 1945. Kemudian Pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Yang terakhir dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, JO Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Ada satu lagi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Nah, kemudian setelah kedudukan tadi, langsung kepada peran dan fungsi. Poin kedua, peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, perannya adalah peranan dan fungsi Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank sentral adalah bank dari segala bank. Maksudnya, semua bank yang tersebar di seluruh Indonesia diatur dan diawasi oleh sistem kerjanya oleh Bank Sentral. Karena Bank Sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan nilai mata uang rupiah baik terhadap barang dan jasa dilihat dari laju inflasi. Program-program dari kebijakan moneter ini antara lain: 1. Operasi pasar terbuka. 2. Politik diskonto. 3. Rasio cadangan wajib sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dapat diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis. Kemudian poin yang ketiga, setelah peranan dan fungsi, kemudian poin yang ketiga yaitu kewenangan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dan lembaga
negara dan pemerintah lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Langsung ke poin terakhir, setelah kewenangan-kewenangan OJK tadi, langsung kepada poin terakhir, yaitu tentang hubungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan perbankan antara lain: 1. Kewajiban modal minimum bank. 2. Sistem informasi perbankan yang terpadu. 3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri. 4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. 5. Penentuan posisi bank yang masuk kategori systematically important bank. Dan yang terakhir, dana lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Kesimpulannya di sini, pertama, dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung atau MA. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan beberapa tugas dan fungsinya atau peranan-peranan sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Mungkin itu sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hukum pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.